bands. Assalamualaikum teman-teman semua. Pada hari ini kami dari kelompok 4 akan menampilkan video Wonderland terkait suku Batak Mandailing. Jangan lupa apa teman-teman? Ditonton. Selain destinasi wisata, Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah yang kaya dengan ragam budaya. Ada rumah adat, alat musik tradisional, dan lain-lain. Semua itu merupakan budaya yang harus dilestarikan sampai ke generasi masa depan. Jangan sampai generasi anak cucu tidak mengetahui budaya asli Indonesia. Untuk itu, mari kita mengenal kebudayaan di suku Batak Mandailing. Menelusuri sejarah singkat suku Mandailing dari Sumatera Utara, subetnis Batak yang mayoritas beragama Islam. Ya teman, suku Mandailing adalah kelompok etnis yang bermukim di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Mandailing Natal, disingkat menjadi Madinah. Ya, Mandailing adalah suku yang menjadi bagian dari subetnis Batak yang dikenal dengan orang-orang hebat, namun suku Mandailing enggan disebut sebagai orang Batak. Alama adalah dodol khas Mandailing yang dibungkus dengan anyaman daun pandan. Komposisinya adalah gula merah, tepung beras ketan, dan santan kelapa. Alama dimasak dengan cara menggunakan kuali yang sangat besar. Kemudian, adonan alama diaduk sampai mengental. Setelah mengental, adonan dimasukkan ke dalam bungkusan anyaman. Alama siap disantap ketika sudah mengeras. Alama dapat bertahan 2-4 bulan jika disimpan dengan suhu tertentu. Mengenalin baju adat dari Batak Mandailing Sumatera Utara. Dimulai dari baju perempuannya dulu ya. Untuk bawahannya memakai kain songket. Selanjutnya untuk bajunya memakai baju kurung panjang. Lalu memakai selendang bermotif. Dan juga dikasih sabuk di bagian pinggang. Kemudian diberi aksesorisnya kalung. Ditambahkan aksesoris 2 buah pisau kecil yang diselipkan di bagian sabuk. Lalu diberi aksesoris gelang di bagian lengan. Untuk penutup kepalanya memakai mahkota yang terbuat dari emas atau logam. Terakhir, nggak lupa memakai sendal selop ya. Sekarang gantian bagian untuk laki-lakinya ya guys. Untuk bawahannya memakai celana panjang. Untuk atasannya memakai baju panjang. Untuk luaran bawahannya ditambahkan dengan memakai kain songket. Kemudian memakai kain yang diselempangkan di bahu. Aksesorisnya memakai gelang di bagian lengan. Setelah itu ditambahkan aksesorisnya 2 pisau kecil yang diselipkan pada kain songket. Tidak lupa memakai penutup kepalanya yang disebut ampu. Terakhir jangan lupa memakai sepatu selop. Selesai deh. Nah, ini adalah pakaian adat dari Batak Mandailing Sumatera Utara. Di Monumen Benteng Huraba terdapat 2 buah meriam, di mana kedua buah meriam ini digunakan para pejuang untuk melawan kolonial Belanda. Nama kedua meriam ini yakni Meriam Simanis dan Meriam Luksim. Di tengah tempat ini terdapat satu bangunan kastel dengan tinggi kurang lebih 6 meter yang dikelilingi oleh rantai. Pada bangunan tersebut, kita akan melihat sebuah tulisan prasasti yang mengatakan bahwa 27 orang pejuang bangsa yang gugur, yakni 16 orang dari Angkatan Darat dan 11 orang dari Polri. Di sisi belakang tempat ini, tepatnya di luar pagar besinya dibuat tembok persegi panjang yang menggambarkan perjuangan para pahlawan untuk mempertahankan Benteng Huraba. Rumah adat Mandailing itu bahasanya sini Bagas Godang, atau sama dengan kalau diartikan secara harfiah itu rumah besar. Bagas Godang itu rumah tempat tinggal untuk raja. Desain Bagas Godang, pertama dia berbentuk rumah berjenjang dengan jumlah yang penopang itu biasanya berjumlah ganjil yang terbuat dari kayu yang khas. Kemudian dindingnya terbuat dari kayu papan, dan aslinya itu kalau untuk atap terbuat dari ijuk. Apa saja senjata tradisional? 1. Tongkat tunggal panaluan. 2. Hujur siringis. 3. Pisau gajah dompak. Pisau gajah dompak yaitu senjata tradisional dari Sumatera Utara yang bentuknya seperti pisau dan berfungsi sebagaimana pisau, yaitu untuk memotong dan menusuk. Disebut pisau gajah dompak dikarenakan gagang yang terdapat dalam senjata tersebut terdapat ukiran yang berbentuk gajah.
Selanjutnya ada alat musik. Berikut beberapa penjelasan terkait alat musik suku Batak Mandailing. Sale terbuat dari tempurung, tanduk kerbau, dan bambu. Dimainkan dengan cara ditiup dan sumber bunyi berjenis aeropon. Kedua, gordang sambilan. Gordang berarti gendang, sedangkan sambilan tak jauh dari jumlah gendang yang 9. Dimainkan dengan cara dipukul dan sumber bunyi berjenis membranopon. Alat musik ini terbuat dari kulit lembu. Yang terakhir ada hapetan, mirip dengan alat musik kecapi yaitu berdawai dan dimainkan dengan cara dipetik. Terbuat dari kayu dan sumber bunyinya berjenis kordopon. Hapetan juga disebut hasapi atau kecapi. Sumber daya alam salah satunya di bidang perkebunan seperti penanaman kopi dan juga salak. Sedangkan komoditas jenis sayur-sayuran, tomat, jenis sayuran yang produksinya paling tinggi dibandingkan jenis sayuran lainnya. Salah satu komoditas unggulan dari sektor perkebunan dari Kecamatan Angkola Barat adalah buah salak. UD Salaka dan Koperasi Agrina merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang telah memproduksi olahan salak menjadi bermacam produk seperti kopi salak, dodol salak, keripik salak, kurma salak, sirup salak, dan olahan salak lainnya yang dipasarkan ke wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dan keluar kota. Sektor pariwisata, Kecamatan Angkola Barat memiliki potensi wisata air terjun Sampuran Kembar yang terletak di Desa Sisundu yang masih alami. Panorama alam Panatapan Kelok 5 yang begitu indah, yang langsung mengarah ke kota Padang Sidimpuan, dan bentangan persawahan dan perkebunan salak yang tertata dengan rapi, dan akan dikembangkan sebagai potensi wisata alam. Kecamatan Angkola Barat terus bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pengembangan iklim usaha dan promosi investasi untuk memajukan perekonomian di Kecamatan Angkola Barat. Komoditas utama di Angkola Selatan dari sektor perkebunan yaitu kelapa sawit. Terdapat 688 hektar perkebunan sawit dengan produksi 46.814 ton per tahun. Potensi di Kecamatan Aikbila dari sektor pertanian yaitu padi, sayur-sayuran yaitu cabai, dan buah-buahan yaitu buah durian. Dari sektor pariwisata, Kecamatan Aikbila memiliki potensi panorama alam dan sungai yang begitu indah dan masih alami. Pemerintah Kecamatan Aikbila dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, mengikutsertakan dan memberi ruang usaha bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya di daerah. Tari tradisional. 1. Ketabo. Berdasarkan catatan sejarah, tari tortor pada awalnya merupakan sebuah tarian ritual yang sakral dan dipentaskan pada upacara-upacara kesembuhan, kematian, dan lain sebagainya. Hingga saat ini, tari tortor menjadi salah satu bagian penting dari budaya adat suku Batak. Seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara, tarian tradisional Batak ini pun terpengaruh dan ikut berkembang menjadi tarian yang tidak hanya digunakan pada upacara tertentu saja. Kesenian ini kemudian digelar sebagai sebuah pertunjukan hiburan dan tontonan bagi masyarakat Batak. Selain pementasannya, busana yang digunakan pada tari tradisional ini juga mengalami perubahan dan modifikasi agar terlihat lebih menarik. Pada pementasan tarian ini, penari akan diiringi oleh sebuah musik yang disebut gondang. Meski tarian ini kerap dipentaskan sebagai sarana hiburan masyarakat, tetapi tidak semua orang dapat mengadakan upacara tari tortor ini. Hanya orang tua dengan seluruh anaknya yang sudah menikah atau sudah tidak memiliki tanggung jawab untuk mengurus anak yang bisa mengadakan pesta tarian ini. Lagu tradisional. 1. Sinanggartulo. 2. Pancur Paridian. 3. Potensi pariwisata. 1. Air Terjun Exijorni. 2. Eksabau. 3. Air Terjun Silimalima. 4. Air Terjun Simatutu. Mari kita lestarikan dan dukung kebudayaan suku Batak agar tetap maju dan berkembang di masa depan.